galing langsung laban numbuk amping be kawan-kawan. Alo galing langsung laban. Jadi sahabat sekalian, ya kan, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, kalau kita ingin makmurkan masjid itu minimal ada 4 syaratnya. Satu, kita harus beriman kepada Allah. Ya, beriman itu berarti percaya. Kalau ini nggak ada, gugur semuanya. Ya, ya kan? Yang kedua, ini yang paling penting, ya, ini nggak perlu kita bahas, itu meyakini hari akhir. Nah, hari akhir ini sahabat sekalian sangat penting doktrin ini, ya, karena memang hidup kita ini, ya, dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat meninggal. Ya, selain tempat meninggal, maksudnya kita wafat gitu ya. Dunia ini ada tempat meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan amal jariah. Ya. Sahabat sekalian, saya sangat yakin, ya, bahwa dosa-dosa kita di masa lalu sangat banyak dan tidak akan pernah mampu mengimbangin, ya, apa-apa yang sudah kita lakukan kebaikan ini, ya. Saya merenungi, ya, saya yakin kemungkinan besar saya akan masuk neraka, transit dulu di neraka, ya. Tapi mudah-mudahan, ya, Allah sudah memberikan SOP-nya dalam Quran. Bagi orang yang punya amal jariah, insya Allah akan selamat, ya. Kenapa? Karena amal jariah ini tidak terputus pahalanya sampai kita wafat dan seterusnya hingga hari kiamat, ya. Nah, bagi masyarakat, bagi para pengurus DKM yang tidak meyakini akhirat, maka dia akan bertindak pragmatis, ya. Dia anggap itu hanya jabatan saja selama 5 tahun. Ya, itu bukan jabatan 5 tahun, itu selama-lamanya, Pak. Begitu kita bikin sekolah di masjid, maka itu adalah rekening jariah hingga kita wafat nanti, hingga hari kiamat. Ya. Kalau kita berhasil bikin baitul mal di masjid kita, dan baitul mal itu bisa menyantuni banyak orang miskin, ya, maka itu selama-lamanya. Sampai hari kiamat kita akan mendapatkan manfaatnya. Sementara dosa-dosa kita tidak akan pernah bisa kita hapuskan, hanya sekedar untuk berbuat baik saja di dunia ini. Harus ada amal jariah yang kita tanamkan. Maka karena dunia ini tempat meninggal, jangan sia-siakan waktu. Inilah doktrin seorang muslim, ya, dalam mengelola masjid. Kenapa harus kita letakkan amal jariah di masjid? Karena masjid itu abadi, Bapak Ibu sekalian. Buktinya apa? Oke, ya. Masjid Demak yang membangun kerajaan Demak di era Majapahit 500 tahun yang lalu, kesultanan sudah roboh, sudah runtuh, digantikan Pajang. Masjidnya masih utuh. Silahkan nanti datang ke Demak. Ya, Pajang berdiri setelah Demak, ya kan? Pajangnya runtuh oleh tapi masjid yang mendirikan Kesultanan Pajang itu yang didirikan oleh Raden Hadiwijaya, namanya Masjid Laweyan, hari ini masih ada, masih utuh. Maka takmirnya yang di Demak itu adalah Raden Patah. Raden Patah kemudian menjadi sultan. Yang menjadi takmirnya, DKM-nya, ya, dari Masjid Laweyan itu adalah Raden Hadiwijaya. Raden Hadiwijaya menjadi Sultan Pajang. Di Mataram Islam di Yogyakarta, ya, itu ada Masjid Kota Gede. Ini adalah cikal bakal Kesultanan Mataram Islam. Siapa takmir masjidnya? Siapa ketua DKM-nya? Raden Sutawijaya, yang kemudian menjadi Sultan pertama Kerajaan Mataram Islam. Dan coba cek di Jakarta, Cirebon, Bandung, Jawa Barat. Rata-rata semua kesultanan, semua kerajaan Islam itu berawal dari masjid. Kesultanannya bubar, masjidnya masih utuh. Maka kalau kita letakkan amal jariah kita di masjid, insya Allah akan abadi. Bahkan masjid yang didirikan oleh Rasulullah, ya, 1400 tahun yang lalu, hari ini masih ada. Apa itu? Masjid Nabawi. Bahkan masjid pertama di muka bumi didirikan oleh Ibrahim keluarganya bersama Ismail dan Siti Hajar 4000 tahun yang lalu di Mekah. Hari ini masih ada. Masjid abadi, Bapak Ibu sekalian. Maka meletakkan amal jariah kita di masjid, insya Allah, ya kan? Insya Allah, Allah akan tetap mengalirkan pahala yang tak terputus, ya, saat kita wafat hingga hari kiamat, ya. Ini adalah penting bagi kita untuk memahami masjid sebagai meyakini akhirat, yang meyakini akhirat, ya kan, dalam hal pengelolaan masjid. Tapi kalau kita sudah tidak percaya dengan akhirat, nah, wassalam.